Ya, oke guys, kembali lagi bersama saya. Hari ini hari Kamis, tanggal 25 Agustus, jam setengah 6 ya. Ya, sore hari ini kita akan membahas saham Hexindo Adi Perkasa. Langsung aja kita lihat untuk ikhtisar sahamnya atau profil dari emiten ini. Hexa. Ini merupakan saham requestan juga ya guys. Sorry, baru sempat bahas. Ya, kita lihat dulu nih. Hexindo Adi Perkasa adalah perusahaan yang bergerak dalam alat berat dan suku cadangnya, memperdagangkan sebagai berbagai alat berat, konstruksi umum, ekskavator, dozer. Ya, berarti ini yang menyediakan alat-alat konstruksi ya guys ya, seperti ini ekskavator, dozer dan sebagainya. Tapi juga ada kehutanan dan pertambangan di sini. Nanti kita lihat untuk apa namanya persentase income-nya begitu. Ya, langsung aja 1988 ini bagus, udah sangat lama ya. Jadi sebelum krisis moneter dan dia bisa bertahan sampai sekarang sudah melewati krisis moneter itu bagus banget. Kemudian untuk jumlah saham yang beredar 840, kapitalisasinya sekian, masyarakat 21%. Ya liquid tapi nggak terlalu liquid ya, di bawah 30% dan di atas 20%. Kalau nggak liquid itu di bawah 20% biasanya. Ini 21% ya, nggak begitu liquid juga sih sebetulnya ya. Yang bagus itu 30% ke atas. Kemudian ini nama-nama direksinya, komisaris, anak perusahaannya nggak ada. Baik, ini berarti perusahaan tunggal ya guys. Jadi nggak punya anak usaha. Nah, untuk produk dan jasanya sebagian besar income-nya itu didapatkan oleh penjualan dan penyewaan alat berat atau alat konstruksi seperti dozer dan sebagainya tadi ya, ekskavator seperti itu. Kemudian ada juga suku cadang, ini yang kedua income-nya, yang ketiga jasa pemeliharaan dan perbaikan alat berat ya pasti ini. Ya seperti bengkelnya lah ya, kurang lebih. Kemudian distribusinya Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa ya sebagian besar sih memang pertambangan ya. Itu berada di Kalimantan seperti itu. Nah, jadi ya kebanyakan di ekspor di luar pulau ya, di luar pulau. Oke, kemudian ini pergerakan harga sahamnya, kita lihat sejak IPO-nya ya. Ya ini sempat turun nih di 2006, naik gede di 2012. Oke, seperti roller coaster ya ini. Dan kemudian mulai naik nih di sini. Mulai uptrend nih, cenderung uptrend arahnya. Ya kita lihat nanti dalamannya kayak gimana sih. Hari ini ditutup hijau, hijau tipis sih 0,81%. Di harga closing 6.250. Oke, finansialnya dulu kita lihat ya. Ya guys, jadi tetap ya guys ya, kalau kalian mau apa namanya mau masuk emiten, jangan jangan lihat isu yang beredar, jangan FOMO-FOMOan juga, tetap buka laporan keuangannya ya, tetap analisa, kemudian prospek kedepannya seperti apa ya, sering bagi dividen enggak, nah itu ya. Jadi jangan cuman FOMO atau mungkin kalian lihat oh ini kok masuk di top gainer sih, ya belum tentu juga itu bagus ya. Bisa jadi juga lagi digoreng kayak gitu. Jadi tetap kecuali kalau scalper dan trading, nah itu baru ya FOMO bolehlah. Kemudian masuk di saham yang sedang uptrend di hari itu kayak gitu, atau top gainers ya boleh silakan. Tapi kalau kalian tipenya adalah investor jangka panjang ya, minimal setahun 2 tahun begitu ya, jangan deh, mending jangan FOMO, tetap lihat laporan keuangannya kayak gitu. Langsung aja lihat di ekuitas pemilik entitas induk ini. Di sini kuartal satunya turun ya, turun dari kuartal 4. Ini kuartal 4 dan kuartal 3-nya naik gede nih di sini. Kemudian kuartal satunya turun. Ya guys, ini laporan kedua kuartal 2-nya belum ada di Stockbit. Coba kita cek dulu di IDX udah keluar atau belum. Kalau belum keluar pun juga kita lihat tanggalnya aja ya. Kapan kira-kira dia keluar. Hexa kuartal 2.
Ya, belum ada. Kalau historinya, nah ini historinya tanggal 2 November nih di tahun lalu. Ya berarti tahun ini juga nggak jauh berbeda ya, tanggalnya nggak jauh-jauh dari sini, 2 November ini. Kemungkinan besar sih di sini 2 November, awal November lah kayak gitu. Ya ditunggu aja bagi kalian holdernya seperti itu. Oke lanjut. Ya ini dia turun ya kuartal satu, tapi dia naik di kalau kita bandingkan dengan kuartal satu 2021. Ini kuartal satu 2021-nya 112 miliar, kemudian naik di kuartal satu 2022 itu 130 miliar. Tapi mengalami penurunan di kuartal 4 seperti itu. Kita lihat coba harga sahamnya 3 bulan terakhir ya turun ya guys. Diturun nih ya. Ya ini sih saya rasa sih dampak dari apa namanya? Ekuitasnya yang turun tadi ya guys. Ini karena dia turun, maka dari itu juga harga sahamnya turun. Mewajarkan harga gitu loh ya. Nah, untuk apa namanya? Untuk bisa kita mau entry nggak di sini, memutuskan begitu ya kita mau investasi di sini, tetap yang pertama laporan keuangannya. Ini kan kita udah tahu nih ekuitasnya kan menurun nih. Nah kita lihat dividennya kayak gitu. Kemudian key statnya juga dilihat, EPS, PER, ROE masih layak nggak kayak gitu. Kalau masih layak sama dia turun ya, asalkan nggak minus dan sering bagi dividen ya masuk aja, nggak masalah gitu ya, nggak masalah sih. Kemudian IPS ini dia turun, oke 154 ya. Harga sahamnya berapa? 6 ribuan. Ya, oke IPS-nya sih nggak terlalu bagus sebetulnya ya untuk harga yang saat ini. Ya, ini pengaruhnya di mana nanti? Pengaruhnya di dividen yield. Ya, nanti kita cek bersama-sama ya. Pairnya 39, kuarternya nanti kita lihat yang anualis, tapi 39 ini itu udah kemahalan menurut saya ya. Nah, maka dari itu tadi saya bilang ya, sesuai ya, cocok. IPS-nya segini di harga yang segini itu nggak sesuai. Ya. IPS-nya minimal 600 lah ya. Kalau di harganya yang segini, harusnya loh, harusnya. Kemudian pairnya ini tadi kemahalan, cenderung kemahalan. Kuartalnya nanti kita lihat yang anualisnya berapa. Untuk ROE 5, kuartal 1 berarti 5 kali 3, 15, medium. Medium ya, medium. Nggak terlalu bagus juga, tapi medium ini 15 ROE-nya. Yang lebih bagus itu 20 ke atas, lebih bagus lagi 30 ke atas. Ya, 30% ke atas. Itu bagus banget ROE. Kalau 15% medium sih. Kita lihat case statnya di sini. Untuk per rasionya 10 anualis ya ini ya, 10. Ya udah ya medium lah ya. Tapi kalau menurut saya yang 10 ke atas itu udah nggak worth it sih ya, worth it nggak, udah nggak worth it. Kenapa? Karena nanti capital gainnya yang kita dapatkan, margin of safety-nya itu kecil kayak gitu ya, cuan yang kita dapatkan kecil, tapi ini masih recommended segini, tapi ya kecil sih dapatnya nanti kalau mengandalkan capital gain. Kemudian untuk pairnya, ayo tadi udah ya pairnya. Untuk IPS, oh ya ini anualisnya 600 ya. Iya, bisa sih 600 anualisnya. Di harga yang sekarang ya, masih cocok sih sebenarnya, masih cocok. Ya. Nanti kita lihat dividen yieldnya berapa nih dari IPS ini. Ya, ini penurunan dari dari tahun sebelumnya ya. Ini kan 200 miliar, 200 miliar, 200 miliar, ini 100 miliar di kuartal 1. Kemudian ini turun jadi 130 miliar kayak gitu. Ya, kemudian kita lihat nanti di uh, ini guys, di bawah dividen DPR-nya 200%. Wah, ini gila banget sih kalau 200% sih. Kalau menurut saya ya 200% ini hampir 300 nih. Ya guys, jadi menurut saya dividen yang DPR yang kekecilan itu juga nggak asik. Kemudian DPR yang kebesaran itu juga nggak asik menurut saya ya. Ada dua hal. Bisa jadi dia jual aset ya.
nanti yang menyebabkan asetnya berkurang. Kemudian dampaknya dari DPR yang gede juga, ya dia tidak punya modal untuk melakukan ekspansi kayak gitu. Nah itu sih ya, ini DPR-nya. Tapi kalau kalian mau ngejar dividennya aja sih, menurut saya nggak apa-apa ya, selama kalian mengejar dividennya. Kalau kalian mengejar apa namanya, capital gain-nya, itu kayaknya agak sulit juga ya, agak sulit di kalau dia bagiin DPR yang segini. Kenapa? Karena nanti IPS-nya menurun gitu loh. IPS ini nih. Kenapa menurun? Ya karena IPS ini nanti kan dia bagikan dalam bentuk dividen ke pemegang sahamnya. Kalau yang dia bagikan itu banyak, gede begitu, lebih dari 100% bahkan, ya modalnya untuk dia mengoperasikan lagi perusahaannya itu ya pakai apa begitu loh ya. Kecuali kalau dia memang bisa membuktikan dia bagiin dividen gede tapi tetap bisa menguntungkan ya, menghasilkan ekuitas yang gede pula ya di kuartal selanjutnya, ya nggak masalah. Nah mungkin ini ya yang mengakibatkan dia ekuitasnya, net income-nya, labanya begitu berkurang nih di kuartal satu, karena pembagian dividen yang gede juga gitu loh. Jadi harga sahamnya ya cenderung begini, sideways ya, turun dulu nih dia. Itu tadi yang saya bilang mewajarkan harga begitu. Yang lebih bagus itu menurut saya yang fair itu 50-50 lah, 50 untuk pemegang saham, 50 untuk ekspansi menurut saya pribadi. Tapi kalau kalian punya target lain, misalnya cuman dividennya aja yang mau diambil, ya nggak masalah ya. Menurut saya sih kalau kalian targetnya adalah dividennya aja, itu bagus sih ya di saham-saham yang bagiin DPR yang gede begini. Tinggal nunggu dividennya aja, apalagi kalian yang hold dari mana nih, dari harga 5 ribuan mungkin, atau mungkin dari 4 ribuan. Kalau menurut saya hold aja ya, hold aja ya. Tapi kalau yang mau entry, target kalian adalah dividen plus capital gain. Capital gainnya sulit sih menurut saya, kecuali kalau dia ekuitasnya bisa meningkat ya, bisa menunjukkan ekuitas yang meningkat tiap kuartal kayak gitu loh ya. Tapi kalau kalian nanti targetnya hanya untuk dividennya aja, ya jangan protes ketika uh, capital gainnya segitu-gitu aja atau bahkan cenderung turun. Ya kalian kan targetnya dividen ya, karena dividennya gede begitu, 200%, 300%, ya itu. Ya guys, sorry tadi mikrofon saya mati. Ya kita lanjut di dividennya ya. Kan tadi kan kita dapat nih IPS-nya sekian nih. Cuma kalau dari data RTI itu berbeda guys. Kayaknya nih Stockbit belum diupdate nih. Ya kita lihat untuk IPS-nya, untuk Hexa, Kistat, ya IPS-nya itu ternyata 941 anualisnya ya. Nah dari situ kita nanti hitung dividen yield-nya masih recommended nggak kayak gitu. Oke, dividennya dividen DPR-nya itu, oh sorry, IPS-nya 941 dikalikan dengan uh, ini kan IPS-nya itu 200-an ya. Tapi kan ini tahun ini kita lihat dulu rata-rata DPR-nya. Ya kita hitung dulu ya DPR-nya. Dia pernah membagikan 81% di tahun 2019. Kemudian ditambah tahun 2020 itu sebesar 183%, ditambah dengan tahun ini itu 282. 282. Ini dibagi 3 data dapatnya 182%. Nah, ini dikalikan dengan IPS anualisnya yang ada di RTI itu 941. Dapatnya segini ya. Oh, dibagi dulu dengan 100. Karena kan persen kan. Iya, kurang lebih segini, 1712 ya. Dibagi dengan ini per share ya, guys, per share. Dibagi dengan harganya sekarang itu 6.220. 6.250. Dapat dividen yield sebesar 27% ya. Ini dikali 100.
Ya, betul ya, 27% nih. Kalau kalian nyerok harganya sekarang, ya. Menurut saya ya dengan dividen yield yang gede begini, itu di harga 6.250 itu sangat-sangat worth it kalau kalian kejar dividennya begitu. Tapi hati-hati emiten yang bagiin DPR ya gede di atas 100% begitu, itu IPS-nya juga bisa terancam ya. Ekuitasnya bisa terancam. Kenapa? Karena sebagian besar IPS-nya atau asetnya gitu lebih dari 100% itu dialokasikan ke dalam bentuk dividen. Seperti itu sih guys ya, hati-hati. Oke, kesimpulannya ya itu. Jadi menurut saya kalau kalian targetnya adalah dividennya aja tanpa capital gain ya nggak masalah masuk sini. Kemudian itu tadi berdasarkan anualisnya yang 900 ya, 941 ya, dengan rata-rata DPR-nya selama 3 tahun itu 180-an persen DPR-nya. Ya ini tadi saya sudah coret-coret untuk uh, dari segi teknikal ya guys. Jadi ini dia sideways sih ya, tapi tetap cenderung uptrend sih kalau kita tarik garis trend line-nya. Nah, nih, selama dia nggak jatuh dari sini ya nggak masalah, masih aman sih, masih aman ya. Kemudian support-supportnya di mana? Support resistnya, supportnya yang pertama di sini. Ini saya ganti dulu warnanya di merah aja ya. Jika jadi merah, nah ini supportnya warna merah guys. Ini dua nih kayaknya nih. Oke, nah ini ada 3 support yang saya gambarkan di sini. Ya, kenapa di sini saya gambarkan karena dia ada pantulan ya. Ini sideway, kemudian ini sempat jeblos ke support yang kedua, kemudian mantul lagi ini naik gede ya. Ini jadi resist jadi resist ya ketika dia supportnya di sini, kemudian jadi support di harga yang sekarang kayak gitu. Ya, kemudian ini juga EMA crossingnya juga terbentuk arah negatif ya guys ya, hati-hati juga. Tapi sebetulnya untuk dividen yield yang sekarang itu masih recommended, masih worth it sih ya. Kalau kalian mau masuk kapan kayak gitu, jadi harga sekarang pun juga bisa masuk kalau kalian kejar dividen yieldnya yang 27 persenan tadi dengan konsisten ya kinerjanya ya begitu. Kemudian kalau mau tunggu di area support ya ini 5.900, tapi kayaknya susah juga ke sini ya. Kenapa? Karena memang dividen yieldnya gede banget. Apalagi nanti ditambah kuartal 3 kuartal 4-nya dia IPS-nya naik gede lagi. Nah, itu bisa jadi ke sini nih guys. Ke harga 6.600 bahkan bisa membentuk ATH baru lagi. Target price-nya di mana? Yang pertama di sini. 6.400 ya. 6.400, kemudian target price yang kedua di sini. Nah, sejauh ini sih dia belum membentuk ATH baru ya. Jadi saya gambarkan untuk target price-nya itu berdasarkan ATH yang sebelumnya. Ya mungkin itu aja sih, tapi sejauh ini sih masih uptrend sih. Masih bagus, masih worth it. Tapi hati-hati ya guys ya. Jadi saham-saham begini yang DPR-nya itu lebih dari 100% itu nanti IPS-nya tergerus, itu ancamannya. Kecuali dia bisa membuktikan bahwa IPS-nya itu bisa bertumbuh, ekuitasnya bisa naik ya, dia membuktikan dengan kinerja yang bagus. Ya, walaupun dia bagian dividen yang gede-gede, jumbo-jumbo ya lebih dari 100% ya nggak masalah. Kalian perlu selidiki juga apakah itu dari hasil jual aset atau enggak, itu juga penting ya. Bagi kalian yang masih pegang ini di harga bawah, ya menurut saya sih hold aja sih. Ya mungkin itu aja sih guys dari saya. Sampai jumpa dengan waktu. Jangan lupa subscribe. Bye semua. See you.